Di video kali ini ada 8 tips yang akan saya bagikan untuk foto-foto model outdoor kamu. Tapi sebelumnya, intro dulu. Baik, tip pertama adalah bagaimana membuat foto jurnalistik seperti ini menjadi lebih pop-up dan lebih bercerita. Adalah tinggal membuatnya menjadi hitam putih yang bernuansa lain. Ya, pertama kita bisa kembali ke adjustment layer, lalu pilih black and white. Nah, di dalam black and white ini ada banyak warna ya. Kita bisa atur-atur seberapa pekat hitam yang ada di dalam foto atau seberapa terang highlight-nya ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Oke. Setelah itu di sini ada kotak masking putih. Teman-teman bisa pastikan warnanya adalah hitam. Kita pakai brush lalu tinggal digosok bagian yang ingin menjadi tokoh utama di dalam foto teman-teman ya. Dalam hal ini adalah foto seorang model yang sedang dipotret keroyokan oleh para fotografer. Jadi kita masking hanya di bagian modelnya saja. Seperti ini. Nice ya. Teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Lebih memiliki artistik yang lebih daripada sekedar foto biasa. Ya. Ini bisa diterapkan juga dengan foto-foto yang lainnya seperti ini. Ya. Atau seperti ini. Nah, cara yang mudah seperti tadi, itu adalah tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah bagaimana menghilangkan orang-orang yang masuk di dalam frame. Ya, terkadang kalau kita motret ada yang namanya kebocoran, ada orang-orang yang tidak dikehendaki itu masuk di dalam foto. Bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya cukup mudah, yaitu kita bisa memakai lasso tool, kemudian kita kitari saja orang yang ada di dalam foto yang kita tidak ingin ada ya, kita lingkari lalu kemudian ke edit, fill, lalu kontennya kita pilih content aware, lalu kita oke-kan ya. Maka seketika itu juga orangnya akan menjadi hilang. Kita lakukan hal yang sama kepada orang yang lain seperti ini ya. Tidak perlu rapi-rapi amat ya, kita tinggal lingkari saja, lalu kemudian ke edit, fill, kontennya content aware, kita oke-kan. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama kepada yang lain. Oke. Sekarang orang-orangnya sudah tidak ada di dalam frame ya, tetapi ada masalahnya adalah bagian-bagian sini ada yang rusak. Teman-teman bisa pakai yang namanya clone stamp tool, lalu kita kopikan saja, lalu kita tempel. Nah, demikian tips yang kedua adalah bagaimana menghilangkan orang-orang yang ada di dalam frame. Baik, tips yang ketiga adalah bagaimana membuat adanya sinar matahari yang masuk di dalam foto supaya foto itu tampak lebih artistik ya. Teman-teman bisa duplikat layer dulu dengan Ctrl J ya, sehingga ada layer 1 di sini. Nah, kemudian kita ke filter, lalu ke render, lalu ke lens flare. Nah, di sini kita bisa atur ya, atur tata cahayanya, seberapa besar, seberapa pekat sinarnya ya. Kemudian kita taruh di sini, lalu kita oke-kan ya. Sehingga ada cahaya yang masuk ke dalam frame ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita tinggal memakai layer kosong, lalu kemudian kita isi dengan warna hitam, ke edit, fill, lalu kita kontennya adalah black ya. Kemudian kita kurangi dulu opacity-nya menjadi 20
25%. Kemudian kita bisa pilih elliptical marquee tool. Ini kita lingkari. Nah, ini adalah area yang akan menjadi lebih terang ya. Sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian filter kita pilih, isikan filter radiusnya adalah 250 pixel lalu oke ya. Lalu kemudian kita tekan tombol delete. Nah, oke, tanda seleksinya kita hilangkan dengan Ctrl D ya. Jadi ini adalah sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah ya. Jadi ada tanda hitam seperti ini. Misalkan langitnya saya pengen lebih cerah, tinggal dihapus saja dengan erase tool. Oke. Jadi ini sebelum, ini sesudah. Nah, itu demikian tips yang ketiga. Oke, di hadapan saya adalah foto yang ada di pasar, tapi pasarnya adalah setengah buka dan setengah tutup. Rasanya ini kurang bagus. Bagaimana cara mengakalinya? Teman-teman bisa duplikat layer dulu dengan Ctrl J. Lalu kemudian kita Ctrl T ya, sehingga akan keluar tanda-tanda putih di pinggiran. Kemudian kita klik kanan di situ, lalu kemudian flip horizontal ya. Kita contreng. Lalu kemudian di bagian layer 1 ini kita tinggal masking hitam. Caranya adalah dengan menekan tombol Alt ya. Lalu ketuk bendera Jepang ini. Maka akan keluar tanda masking hitam. Karena ini tanda masking hitam, maka pastikan warnanya adalah putih dan kita pakai brush opacity 100, flow 100, lalu kita gosok di bagian yang tertutup ini sehingga akan menjadi terbuka ya. Seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Seperti itu. Nah, demikian tips yang keempat. Nah, di hadapan saya ada foto outdoor, di mana seringkali kalau kita motret di luar, awannya itu tidak masuk di dalam foto ya. Lalu bagaimana cara mengakalinya? Untuk teman-teman yang memakai Photoshop yang terbaru, teman-teman nggak usah bingung, tinggal ke bagian edit, lalu pilih sky replacement. Nah, di dalam sky replacement ini ada banyak warna, contoh-contoh awan ya, bisa dipilih seperti ini ya. Misalkan saya pengen lebih cerah lagi, kita tinggal pilih awannya, kemudian kita pilih seperti ini. Kita klik sini. Oke. Lalu kemudian kita ingin tingkat kecerahannya, brightness-nya lebih kuat. Oke. Lalu kemudian temperaturnya kita atur, misalkan kita ingin lebih kuning. Sini. Misalkan tidak cocok, kita bisa pilih lagi awan-awan yang lain. Seperti ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Yes. Mungkin tadi lebih bagus. Seperti ini. Oke, seperti itu. Kita okekan. Nah, demikian tips yang kelima. Nah, tips berikutnya adalah bagaimana kita membuat foto model yang ada di pinggir jalan, namun dengan sepertinya dipakai dengan teknik low speed, sehingga kendaraan-kendaraan yang ada di belakang sini akan tampak lebih blur. Ya, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita ke select, lalu kemudian subject, tinggal di Ctrl J ya. Sehingga kita punya layer modelnya saja ya. Lalu bagaimana dengan backgroundnya? Backgroundnya tinggal di copy saja dengan Ctrl J ya. Lalu kemudian backgroundnya masih aktif, kita tekan tombol Ctrl dan tahan Ctrl-nya. Lalu kemudian kita klik di bagian layer 1 ini sehingga tanda seleksinya akan kembali keluar ya.
Kemudian kita perbesar dulu ke select, modify, expand sebesar sekitar 30 pixel. Ya. 30 pixel sehingga tandanya akan menjadi lebih besar, tanda seleksinya menjadi lebih keluar dari pinggiran. Ya. Lalu kemudian kita ke edit, fill, lalu kemudian kontennya adalah content aware. Ya, kita okekan. Lalu kemudian tanda seleksinya kita hilangkan dengan Ctrl D. Maka kita akan mendapatkan layer backgroundnya saja. Kalau tadi adalah layer model saja, sekarang kita punya layer backgroundnya saja. Lalu setelah ini bagaimana? Setelah ini kita akan blurkan dia dengan ke filter, lalu blur, kemudian motion blur. Ya. Motion blur, kemudian kita jaraknya, ya. Nah, seperti ini. Sekitar 275 pixel, ya. 275 pixel. Angle-nya rata, karena kalau kita lihat mobil dan motornya itu lurus ya, secara horizontal. Kita okekan. Lalu kemudian kita masking hitam dengan cara menekan tombol Alt lalu ketuk di si bendera Jepang ini, maka akan keluar kotak masking hitam. Pastikan warnanya adalah putih, lalu kemudian kita pakai brush, opacity 100, flow 100, lalu kita gosok bagian yang bergerak seperti ini. Ya. Nah, demikian kita akan mendapatkan foto ini sebelum dan ini sesudah. Sebelum dan ini sesudah. Ya. Kita bisa lakukan lagi dengan foto-foto yang lain sejenis seperti ini. Ya. Yang ini blurnya sudah seperti tadi, pakai motion blur. Nah, demikian tips yang ini. Nah, tips kali ini adalah bagaimana mengubah atau memperbaiki warna dari foto yang kita potret di kafe yang remang-remang, kemudian kurang cahaya sehingga warnanya menjadi seperti ini. Bagaimana caranya supaya cepat kita mendapatkan foto dengan warna yang pas? Kita ke filter, lalu kemudian kita ke kamera raw filter. Nah, di dalam kamera raw filter kita pilih yang bagian basic ini, ya. Kita ada yang namanya white balance. Di sebelahnya ada pipet. Kita klik pipetnya, lalu arahkan ke bagian kulit. Dalam hal ini saya akan taruh dia pipetnya di bagian pipi. Kita klik, maka seketika itu juga warnanya akan menjadi seperti ini. Namun masih ada merah-merah dan lain sebagainya. Ini kita tinggal atur, ya. Tinggal atur supaya pas, ya. Misalkan kontrasnya pengen lebih lembut lagi, atau highlight-nya. Shadownya ini masih kita bisa atur-atur sesuai dengan selera. Nah, demikian tips bagaimana membuat foto yang white balance-nya salah menjadi bagus kembali. Nah, bagaimana caranya memperbaiki foto konseptual seperti ini agar kelihatan lebih artistik, ya, di bagian cahayanya. Ini cahayanya ada, namun tidak terlalu kentara, ya. Caranya kita tinggal duplikat layer saja dengan Ctrl J, ya. Lalu kemudian layer satu ini tinggal di blending ke multiply sehingga warnanya menjadi gelap, ya. Kita akan memiliki warna ini sebelum dan ini sesudah, ya. Sudah. Lalu kemudian kita tinggal masking saja. Kita ketuk bendera Jepangnya, akan keluar kotak masking putih seperti ini. Maka pastikan warnanya adalah hitam. Kita pakai brush, opacity-nya kita buat menjadi 30 saja. Ya, 30 saja. Kemudian flow-nya dibiarkan 100. Kemudian kita brush-nya, lalu kita tinggal gosok-gosok. Nah, jadi ini ada cahayanya masuk ke sini. Kita gosok-gosok seperti ini. Misalkan di bagian multiply-nya ini tadi terlalu gelap,
kita tinggal opacity-nya kita tinggal kurangi ya, seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah ya. Supaya lebih bagus lagi, kita 4 tombol kita tekan, Ctrl Alt Shift E. Lalu kita masuk ke dalam bagian filter, kamera raw filter. Di sini kita bisa atur lagi, misalkan bagian exposure-nya, kemudian bagian kontrasnya, seperti ini, kemudian highlight-nya, yes, shadow-nya, white-nya, oke, black-nya, seperti ini ya. Kita okekan. Maka kita akan mendapatkan foto yang lebih artistik dari sebelumnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum before dan ini setelah after. Oke. Baik, demikian video tutorial kali ini. Nantikan selalu video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena setiap minggunya akan ada video baru yang akan saya tayangkan. Baik, saya Hendrik Haukin, undur diri. Bye.